Dari UMKM sendiri kabarnya seperti apa nih Pak? Karena kalau kita lihat ya Pak, ini kan perang tarif atau perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China tentunya berdampak ke seluruh negara ya, perdagangan global ya Pak. Dan ini juga perlu kita antisipasi ya, artinya ke depan Indonesia akan mengambil langkah seperti apa. Tapi untuk saat ini mungkin dampak yang sudah dirasakan Pak oleh UMKM kita seperti apa Pak? Ya saya rasa ya mungkin tarifnya kan belum ya, tapi kita sudah tahu dampaknya pastilah akan terasa karena kita tahu udah cukup banyak sih sebenarnya UMKM, koperasi atau ekonomi kreatif yang bagus-bagus, yang levelnya sudah kelas dunia, mereka memang sudah ekspor, termasuk ekspor ke Amerika Serikat. Jadi kita udah bisa prediksi ini pasti akan berdampak. Nah tapi saya pribadi, ya kami juga di Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, kami yakin arahan Pak Presiden Prabowo kan udah jelas, Pak Presiden sudah membentuk tim ekonomi kan. Kita lihat ada Pak Erlangga Hartarto di situ, ada Bu Sri Mulyani. Nah, saya yakin ini tim yang cukup mumpuni, tim yang akan bernegosiasi dengan baik sih. Saya yakin itu akan adalah hal baik yang akan terjadi. Dan yang paling penting pokoknya kita kompak ya. Kita tetap kebijakan kita itu harus inovatif juga, harus adaptif juga, sehingga ya kita bisa tetap bantu UMKM kita. Kita tahu UMKM kan salah satu tulang punggung paling penting ekonomi Indonesia. Baik, di tengah penantian ya, akan seperti apa negosiasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan pemerintahan Amerika Serikat ya? Pada akhirnya akan seperti apa? Tarifnya juga kita masih sama-sama menantikan. Anda sendiri melihatnya untuk saat ini langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan atau terus dilakukan oleh pemerintah ya, agar artinya UMKM di tanah air tetap bisa tumbuh positif di tengah tantangan yang ada saat ini. Kita dihadapkan bukan hanya pada tantangan perang tarif ya Pak ya, tapi juga kita dihadapkan pada tantangan daya beli. Langkah apa yang dilakukan oleh masyarakat, oleh pemerintah untuk saat ini agar bisa tumbuh positif UMKM kita? Iya, saya setuju sih, bukan hanya tarif, tapi banyak hal yang harus kita perhatikan. Gini, intinya kalau kita lihat, yang paling penting yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu menciptakan atau membentuk ekosistem yang baik. Karena kita tahu kalau effortnya itu terpisah ya, silo, tidak berkoordinasi satu sama lain, tidak membentuk satu ekosistem, nah itu yang akan kurang maksimal. Nah ekosistem seperti apa sih yang ingin kami dorong di Kemenko Pemberdayaan Masyarakat? Kita itu punya program nih, namanya Perintis Berdaya. Nah Perintis Berdaya ini ekosistem terdiri dari 4 pilar. Nah pilar pertama kita sebut berdaya berusaha. Nah ini pilar-pilar bagaimana kita bisa mendorong dan membantu usaha masyarakat agar mereka bisa lebih naik kelas terus lah ya. Nah yang kedua itu capacity building, kita sebut berdaya bersama. Karena banyak sekali teman-teman, ya pengalaman kunjungan kerja saya, ya mereka memang butuh sih. Mereka memang perlu untuk dilatih, tapi tidak hanya dilatih, tapi dibimbing. Nah ini yang jadi perlu ada pendampingan ya Pak ya? Pasti. Justru bukan hanya sekedar pelatihan sih, pendampingan justru yang paling penting, yang diharapkan juga begitu. Nah pilar ketiga itu berdaya finansial. Nah ini kita mau pembiayaannya kita itu bisa lebih inklusif lah gitu, nggak hanya sekedar membiayai teman-teman pengusaha yang sudah punya aset, tapi bisa lebih inklusif. Nah yang keempat tentu saja berdaya global. Nah ini kira-kira 4 pilar perintis berdaya yang ini membentuk satu ekosistem. Nah jadi tanpa ekosistem saya rasa dengan effort yang silo dan terpisah, nah itu yang akan menyulitkan bagi teman-teman UMKM, bagi teman-teman pengusaha itu untuk bisa bukan hanya bertahan, kita mau mereka berdaya, mereka bisa mandiri, mau mereka bisnisnya makin maju gitu. Baik, tapi untuk saat ini Pak, artinya sampai dengan kuartal kedua di tahun 2025 ini ya, tantangan apa sih Pak yang paling besar yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM ya? Tadi Anda sempat menyinggung terkait juga dengan pelatihan dan juga pendampingan ya. Lalu juga ada pembiayaan juga, dan juga dari sisi global ini seperti apa? Mungkin saya ingin menanyakan dulu Pak terkait dengan tadi disampaikan oleh Bapak, pelatihan dan pendampingan sejauh ini apakah memang sudah cukup berdampak Pak terhadap artinya kemanfaatan yang dirasakan juga oleh para UMKM ini? Oke, nah kalau dalam pandangan kami sudah banyak teman-teman, baik itu pemerintah pusat, baik itu pemerintah daerah, BUMN, termasuk teman-teman swasta, itu sudah melakukan banyak sekali pemberdayaan melalui pelatihan, melalui pendampingan. Tapi memang salah satu kendalanya adalah tidak ada standar yang seragam. Jadi ada teman-teman misalnya perbankan yang program business incubation-nya bagus sekali, mentornya itu bagus, metodenya juga udah lumayan modern, udah 2 arah,
Tapi masih cukup banyak yang standarnya ini berbeda nih, masih konvensional, masih satu arah tradisional gitu. Bahkan ada yang misalnya contoh ada pelatihan untuk pengusaha kuliner yang terjadi itu hanya diberikan starting kit untuk bisnis kuliner aja, tapi tanpa ada pendampingan lebih lanjut dan segala macam. Nah ini tantangan ini harus kita selesaikan sama-sama sih. Harapan kita begini, tidak ada salahnya sebenarnya semua orang itu punya semangat untuk melatih, punya semangat untuk mendampingi. Tapi kita harus bikin acuannya. Nah acuannya seperti apa? Yang kami ingin dorong itu adalah yang pertama, sifatnya itu seperti business incubation gitu. Jadi bukan 1 hari 2 hari selesai, tapi itu jangka panjang. Ya. Mungkin 6 bahkan sampai 12 bulan. Nah, mentornya juga praktisi loh, ya kan? 2 arah, jangan konvensional 1 arah. Kita mau bikin ada kesempatan untuk networking, berjejaring, ya kan? Sesama pengusaha kadang-kadang kalau kita ketemu walaupun bidangnya berbeda, tapi kalau kita sharing ups and down tantangannya, kita bisa saling belajar banyak kan. Dan yang paling penting juga ini pendampingan sih. Jadi beberapa testimoni yang waktu saya ikut Pak Menko kunjungan kerja, salah satu testimoni kan, Pak saya itu kadang-kadang datang setelah dilatih lupa gitu. Nah yang mereka harapkan tuh sebenarnya pasca pelatihannya itu didampingi terus, didampingi terus. Atau ada pelatihan yang berkelanjutan mungkin berkelanjutan dan topiknya juga berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya sih. Nah ini salah satu tantangan yang ingin kita selesaikan lah dengan baik. Lalu dari sisi pembiayaan sendiri Pak, sejauh ini apakah ada kendala? Pasti. Nah ini pembiayaan ini menarik. Begini, kalau menurut saya pembiayaan sudah ada, sudah. Kita bisa bilang ya ini ala-ala tech startup lah ya. Sebutannya itu 1.0 lah. Tapi kan kita mau makin baik 2.0. Nah 1.0 salah satu cirinya begini. Pembiayaan ada, yes, tapi sangat heavy di teman-teman pengusaha yang sudah punya aset. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya teman-teman pengusaha yang punya ide bagus, bisnisnya jalan, tapi memang asetnya mungkin bukan tidak ada ya, tapi sedikit ya. Nah, karena asetnya sedikit, maka dianggap tidak visible untuk didanain. Nah, ini yang mau kita perhatikan juga, sehingga kita itu mau mendorong adanya metode yang melengkapi. Ya kan? Kita tidak meniadakan, tapi kita melengkapi metode yang sudah ada dengan apa? Kalau misalnya asetnya kurang atau bahkan tidak ada asetnya, kan sebenarnya kita bisa melihat bisnis modelnya bagaimana, terus profil keuangannya bagaimana kan, struktur pendapatannya, struktur biayanya, terus credit scoring si pemilik bisnisnya, kemudian bagian legalitasnya bagaimana, apakah dia sudah punya kontrak dengan perusahaan besar, apakah dia sudah punya misalnya sertifikasi hakinya ada atau enggak, terus kondisi pasar bagaimana. Nah ini sebenarnya hal-hal yang manajemennya bagaimana, ini hal-hal yang bisa kita jadikan metode pelengkap ketika mereka itu asetnya tidak mencukupi gitu. Nah harapannya apa? Harapannya itu makin banyak pengusaha yang bisa mendapatkan bantuan pembiayaan. Kalau makin banyak, berarti akan makin banyak pengusaha yang peluangnya juga tercipta lebih banyak. Kalau usaha mereka maju, ya akan membantu ekonomi Indonesia juga, akan membantu dari sisi tenaga kerja juga gitu. Baik, selain